dari aku sih sebenarnya memang untuk Kakak Bos itu memang itu bagian dari building karakter ya, memang bagian dari building karakter karena saya sih pengennya memang orang itu bisa mendapatkan pengalaman yang utuh mengenai cara berdialeknya orang timur itu seperti apa. Makanya kan kalau misalnya teman-teman yang nonton tadi itu pasti merasa kayak trustnya itu tinggi banget karena saya pengalaman banget dengan film-film Indonesia Timur yang harus aktornya itu harus mempelajari dialek kami yang menurut saya itu tidak sesederhana gitu sehingga untuk kita yang orang asli itu mendengarnya itu tetap ada kayaknya diksinya keliru gitu. Makanya tadi kalau ditanya apakah pemilihan diksinya itu memang untuk menebalkan karakternya, iya karena memang saya sengaja dari penulisan kalau misalnya nanti teman-teman baca dia punya skrip itu banyak sekali yang dari skripnya itu udah tulisannya itu memang udah dialek timur gitu. Jadi memang termasuk Kakak Bos dan teman-teman yang lainnya selain saya kasih kebebasan untuk bereksplorasi untuk mencari kalimat yang paling kena ini yang paling sesuai karakter yang mana, tapi ya sejak penulisan memang sudah saya tebalin sih bagian itu. Mari ketemu Glory di mana? Tadi saya ketemu di dalam. Ketemu Glory. Belum pernah acting sama Ya. sekali dan ini perdana acting. Iya. Kalau saya itu kemarin sempat diskusi sama Ko Ernest juga ya mengenai proses kenapa kita berani pakai Glory sebagai aktor dalam film ini gitu. Karena setelah kami diskusi sih mungkin karena kami pun mengawali karir kami di industri film dengan cara seperti itu. Orang yang nggak pernah acting sama sekali tapi beban scene-nya itu udah yang berat-berat banget dan saya sama Ko Ernest sepakat ya kalau misalnya saya sama Ko Ernest pada momen itu pertama kali main film bisa, kenapa kita nggak mau percaya anak ini untuk bisa juga gitu. Tapi agak ada kebetulannya memang udah rencana semesta. Jadi casting director kami itu karena Ari minta dicarikan aktor Indonesia Timur perempuan usia kurang lebih sekitar di skrip itu 17 apa? 17 tahun. Dan sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Maka casting director kami mulai search utamanya di Instagram ya. Karena sering nge-search itu algoritmanya membaca, oh dia lagi nyari perempuan timur yang muda nih. Muncullah tiba-tiba foto Glory di Instagram mamanya masuk di tab explore-nya casting director kita. Jadi memang sudah diantar oleh Tuhan. Ini yang kau cari. Ini yang kau cari. Di antara casting-casting yang lain juga pas saya lihat kan setelah casting video kita ada casting secara langsung kan. Di antara casting-casting yang lain berasa masuk di dalam ruangan itu auranya itu langsung berasa gitu kayak ini angel yang saya butuhkan gitu kayak sengak banget anaknya. Gak ada sopan-sopannya. Ada sopan-sopannya. Hari ada kesulitan nggak sih dalam ngedirect Bang Godfred sendiri kan kita tahu sebelumnya film-filmnya yang tadi dibilang akhirnya jadi Romo gitu. Ada kesulitan nggak? Nggak ada sih. Sejujurnya aja teman-temannya saya tuh merasa semuanya itu jalan begitu saja karena justru mungkin ya setelah saya rasakan kerja dengan teman-temannya saya ini mudah karena kita sama-sama paham apa yang kita mau bangun gitu. Jadi tidak ada proses untuk mempelajari karakter orang timur seperti apa lah, wong dia memang orang timur gitu. Mempelajari karakter bapak-bapak seperti apa ya, dia memang bapak-bapak gitu. Mempelajari karakter orang yang doyan baku pukul ya, memang dia doyan baku pukul. Ya mungkin ya bang ya, saya tidak tahu. Jadi segala sesuatu yang saya tuangkan di naskah itu ketika saya lempar kepada pemain itu punya pemahaman yang setara gitu, sehingga kita menurutku sih cenderung tidak banyak kesulitan gitu. Bang Godfred sendiri ini kan kali pertama ya main drama ya kan? Seperti apa nih Bang tantangannya selama proses? Waktu pertama dikasih memang sempat saya tanya tadi kan percaya sama saya karena memang banyakkan orang tanggapannya saya palingan kan banyakkan yang dilihat kan action terus lain gitu kan tiba-tiba dikasih seperti ini maksudnya tidak memang pertanyaan itu memang akan ditanya karena belum pernah dilihat bukan karena bisa nggak bisa kita hanya kalau mungkin beri teman-teman yang lain pun sama mungkin kalau diberi kesempatan kita akan berusaha puji Tuhan bertahun-tahun ya kesempatan saya kali ini dan begitu kesempatan kan banyak orang bilang kesempatan tidak dua kali itu coba yang pertama saya berusaha untuk sebaik-baiknya ya kita saling mensupport saling ini melengkapi puji Tuhan hasilnya teman-teman Nggak ada kendala berarti Bang ya? Enjoy sih kita kendalanya kita kan enjoy karena saling Mari ada scene yang cukup menarik tadi ketika Kakak Bos tadi mengawal Kak Indah dari kejaran wartawan. Dan itu relate banget tadi mungkin sama Kayaknya itu nggak hanya relate ke saya tapi relate ke kalian juga ya. Kayak iya sih kelakuan kita kadang-kadang begitu ya. Kira gimana? terinspirasi dari mana
Terinspirasi dari interaksi kita selama ini. Mohon maaf ya. Oke, Bang, ambil komedi realita ya, Bang? Komedi realita, tapi itu mungkin bagian dari apresiasi saya terhadap upaya teman-teman juga sejauh ini. Bukan bermaksud untuk apa-apa ya, maksudnya kadang-kadang memang hubungannya seperti itu gitu. Jadi untuk saya sih itu memang agak personal, tapi mudah-mudahan itu menjadi surat cinta yang bagus juga untuk teman-teman analis gitu. Siap. Thank you, Bang Ari. Thank you. Penasaran saya sama logonya anak-anak timur ya. Anak-anak timur. Artinya Anak Timur. Ini logonya dari awal Ari memang minta kasuari ya, Ri? Atau Iya. Ari memang minta kasuari, terus logo ini dibuat oleh production designer kami, Tepan Koben, yang mungkin terkenal dulu video klip. Tepan yang bikin ini logo timnya, Tepan yang bikin logo ini. Ini logo gengnya Kakak Bos. Gengnya Kakak Bos. Karena kalau Indonesia Timur kan ada banyak hewan yang mungkin bisa merepresentasikan ya. Salah satunya mungkin cendrawasih. Tapi kan itu dia Papua banget ya. kecantikan dan keindahan. Oh. Tapi kasuari ini memang jangan ketemu kasuari lah. Kasuari itu dia bisa bolong. Jadi memang kasuari itu cukup merepresentasikan kekuatan juga. oke. Ernest, satu lagi dong. Tadi kamu kan berperan sebagai Alan. Tapi kan sebenarnya naskah semuanya kan dibuat sama Ari. Iya. Tapi kamu juga kan main film. Sebesar apa sih campur tangan kamu untuk membuilding karakter si Alan itu sendiri gitu? Kalau Atau campur tangan, sebenarnya teman-teman pemain bisa menyaksikan langsung. Kadang-kadang saya sebagai pemain dan sebagai sutradara juga di film lain dan produser juga sering berdebat sama Ari, karena menurut interpretasi saya kayaknya Alan nggak gitu Dery, tapi Ari nggak, Alan begitu ya. Kita posisi aku di sini sebagai pemain, jadi pemain pasti nurut sama maunya sutradara. Kalau misalnya interpretasiku ternyata salah, kita ikutin aja maunya sutradara ya. Terbukti teman-teman bisa nilai sendiri apakah karakter Alan di situ kira-kira cocok atau tidak. Banyakan arahannya walaupun saya juga sutradara, tapi ikut sama apa yang dimau sama Ari Kriting. Paling kalau dia udah kesel dari debat sebagai pemain, dia tiba-tiba ke kursi produser, sini lu gua mau ngomong. Aduh ganti posisi ya Pak produser. Oke, kita ubah. termasuk yang pingsan itu? Hah? Ya itu dari skrip ya, Ria. Dari skrip udah ada itu. Oh, tapi itu improvisasi. Itu improvisasi. Mau pingsannya seperti apa? Seperti Oh iya. Itu retake banyak itu. Awalnya kan gua udah langsung aja kan brek gitu. Terus Ari, jangan gitu, langsung ada gini-gininya dulu. Emang ngerjain proses aja. Bang, mungkin satu lagi Bang. Tadi kan di adegan terakhir ada lagunya Mendiang ya, Bulan Fildi. Itu tuh gimana tuh proses menemukannya Bang? Kredit semanggi di kredit. Oh, yang di kredit. Oh, yang di kredit. Yang di kredit. Kalau tampil spoiler. Balisa. Ini aja Bang Ari, Apa? kenapa yang dijadikan Kakak Bos tuh dari itu dijadiin penyanyi yang mimpi dari Kakak Bos? Apakah itu ada sesuatu yang melatar belakang? Mungkin sih kalau saya sih sebenarnya itu tuntutan cerita skenario aja ya, karena memang bagi saya sih Indonesia Timur itu terkenalnya 3 hal itu ya. Penyanyinya orang kan pasti relate Indonesia Timur itu suaranya bagus-bagus. Ternyata belum tentu. Ternyata belum tentu gitu. Jadi mungkin karena Indonesia Timur banyak yang terkenal sebagai penyanyi, maka itu menjadi salah satu main story-nya saya gitu. Sehingga saya mencoba ibaratnya apa ya, bukan membandingkan ya, tetapi memasukkan 2 unsur itu di dalam satu ceritanya saya, tentang kolektornya kita, tentang mungkin sepak terjangnya kita di keamanan, mungkin penagihan mungkin ya, dengan dunia tarik suara gitu. Jadi memang itu bagian dari cerita yang ingin dibangun. Terus Bang Gotro sendiri nge-rap juga atau nari juga? Kan kalau nyanyi tadi udah dibuktikan, kalau nge-rap sama nari itu memang Spoiler juga. Boleh nggak pertanyaannya yang dulu kita? Siap. Kalau scoring lagu kan Kakak Bos ada lagu sendiri tuh. Itu scoringnya prosesnya gimana? Konsepnya dari Ari itu, kalau setiap Kakak Bos muncul harus ada lagu khusus nah itu. Ya, jadi kalau scoring itu memang saya, Bang Alden dengan Bang Igor ya, itu hampir setiap hari kami bertiga itu sama-sama terus setiap kali kita mau menentukan sesuatu. Sehingga kadang-kadang kalau udah sampai ngide sesuatu kayak kita bikin begini, teman-teman kalau samar-samar dengar, ya, itu ada beberapa yang kami bertiga aja yang isi. Udahlah kita isi saja bertiga gitu. Jadi kadang-kadang, Bang itu bisa nggak suara saya nggak terlalu jelas? Bisa deh, tenang aja gitu. Jadi emang canggih sih scoringnya kita sih, Bang Igor Sekoji sama Bang Alden. Yang anak timur dua-duanya juga. Ya, anak timur juga dua-duanya. Bang Igor juga orang Palu, Bang Alden juga orang Ambon. Jadi kita bertiga itu memang udah chemistry-nya udah jalan. Jadi kita mau ngapain itu
saya ngide begini, mereka berdua bisa nerjemahin, mereka ngide bagaimana, saya juga bisa nerima gitu, karena kita setuju bahwa itu bisa memperkaya gitu. Dan saya kan memang bukan musisi ya, jadi kadang-kadang ke mereka berdua itu, emang lo maunya gimana Ri? Kayak gini bang, kira-kira ding ding dong gitu. Terus mereka yang nerjemahin gitu. Jadi memang diskusinya kadang-kadang suka aneh, tapi yang penting hasilnya. Harapannya dong, harapannya Saya sih mudah-mudahan film ini bisa merepresentasikan keluarga Indonesia Timur. Mungkin ibu-ibunya ada yang mau disampaikan, karena ibu-ibu Indonesia Timur itu memang seperti apa yang dia sajikan gitu. Bapak-bapak Indonesia Timur kurang lebih seperti yang kata anak perempuan Indonesia Timur itu maknanya penting untuk kami gitu. Jadi mudah-mudahan film Kakak Bos ini bisa merepresentasikan potret keluarga Indonesia Timur. Gua ngomong ini aja promo dikit, habis itu kita tutup tagline rame-rame ya. Oke teman-teman, jangan lupa film Kakak Bos bakal tayang di seluruh bioskop mulai tanggal 29 Agustus. Kakak Bos! Gas kita gas, amazing. Thank you.